Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 17 sampai 26. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat 17 yang demikian bunyinya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman Tuhan itu kepada orang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iri hati. Iri hati adalah sifat manusia yang membenci ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang melebihi darinya. Misalnya, melihat orang lain lebih sukses, melihat orang lain lebih berhasil, lebih kaya, dan lain sebagainya. Akibat iri hati, bisa saja seseorang melakukan hal-hal yang kita tidak duga terhadap diri kita. Demikian juga dengan imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Mereka mulai bertindak sebab mereka sangat iri hati kepada rasul-rasul itu. Lalu mereka memasukkan rasul-rasul itu ke dalam penjara kota. Mereka tidak suka ketika mereka melihat ada banyak orang yang mengikuti ajaran rasul-rasul. Situasi dan kondisi yang rasul-rasul alami tidak membuat mereka putus asa, karena mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, tentu kita mengalami transformasi, perubahan di dalam kehidupan kita. Hidup yang semakin diubahkan oleh Tuhan, hidup yang semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sifat-sifat yang tidak dikehendaki Tuhan seperti dendam, dengki, iri hati, dan lain sebagainya seharusnya tidak ada di dalam diri orang percaya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah hati yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Jangan iri ketika kita melihat orang lain lebih dari kita. Semua yang kita miliki itu anugerah dari Tuhan. Jadi bersyukurlah. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak dibiarkan seorang diri dalam memikul permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, ketika rasul-rasul di penjara, mujizat terjadi di mana malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ada mujizat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah mengenal dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita, bukan berarti kita bebas dari segala permasalahan. Namun justru masalah itu seringkali datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan mujizat pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan melepaskan kita dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dia melegakan, Dia memberikan kekuatan bagi kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab seberat apapun masalah kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dia dapat melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika mereka bebas keluar dari penjara, mereka
taat dengan perintah malaikat itu, kemudian mereka mengajar di bait Allah. Mereka tidak peduli dengan keadaan mereka ketika mereka di penjara. Mereka terus menceritakan tentang kebaikan Allah. Seringkali kita fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, bukan pada Tuhan. Sehingga kita kurang percaya kepada Tuhan, bahkan kita meragukan akan kuasa Tuhan, sehingga membuat kita tidak bersemangat untuk memberitakan kabar baik kasih Tuhan. Karena apa? Karena hati kita tertutup dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Itu yang menghalangi kita untuk bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Godly family yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita terus menyuarakan akan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan menerima Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kendala yang terbesar untuk menyaksikan kasih Allah adalah keengganan kita untuk menceritakan akan kabar baik itu. Kemalasan kita untuk menceritakan akan kabar baik itu. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk dapat menyaksikan kasih Allah kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, inilah kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia memberitakan akan kabar baik-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.